Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum datangnya bangsa asing ke Nusantara, ada beberapa kerajaan yang berdiri kokoh menjadi lambang kemakmuran Nusantara pada masa kejayaannya. Berikut adalah beberapa kerajaan yang pernah membawa kemakmuran ke tanah Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Mencapai puncak kemakmuran pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada sebagai kekuatan tak terkuat Nusantara pada masanya, Kerajaan Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh kehidupan kepulauan Nusantara. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan lain di Asia Tenggara. Didirikan oleh Raden Wijaya dengan nama asli Naraya Sang Rama Wijaya, berdiri pada tahun 1293 hingga kejatuhannya pada tahun 1527. Kerajaan yang berpusat di Jawa Timur terkenal akan Sumpah Palapa yang dibuat oleh Mahapatih Gajah Mada untuk meninggalkan kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan tanah Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh kematian Raja Hayam Wuruk dan ketidakmampuan penerus Hayam Wuruk untuk mengelola kekayaan dan keberagaman wilayah Majapahit. Keadaan yang sulit ini membuat banyaknya aksi pemberontakan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ditaklukkan Kerajaan Majapahit. Keadaan semakin memburuk dengan banyaknya kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa. Berikut adalah beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Penataran terletak di Blitar, Jawa Timur. 2. Prasasti Waringin Pitu ditemukan di Kabupaten Mojokerto. Dan 3. Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Sriwijaya. Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh seorang raja bernama Dapunta yang Srijayansa. Bukti keberadaan awal Sriwijaya ditemukan pada prasasti Kedudukan Bukit 683 Masehi yang menyebutkan perjalanan militer dan ekspansi wilayah oleh sang raja. Sejak awal berdiri, Sriwijaya berkembang sebagai kekuatan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-10 dengan menguasai wilayah yang luas termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa bagian barat, Kalimantan bagian barat, Thailand Selatan, kepulauan di sekitar Selat Malaka. Faktor kejayaan Sriwijaya: 1. Letak strategis. 2. Kekuatan maritim. 3. Pusat agama Buddha. 4. Hubungan internasional. Raja yang terkenal pada masa kejayaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa, abad ke-9 Masehi, yang memperkuat hubungan dengan dinasti Pala di India dan mendirikan wihara di Malanda, India. Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 karena faktor serangan dari kerajaan Chola India pada tahun 1205 Masehi. Persaingan dengan kerajaan lain, perubahan jalur perdagangan, pemberontakan dari daerah taklukan. Pada abad ke-13, Sriwijaya akhirnya runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya: A. Prasasti Kedudukan Bukit. 2. Prasasti Talang Tua. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Malada. Situs dan Candi: Candi Moratakus, Situs Karanganyar, Wihara di Malada, India. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1267 Masehi di pesisir utara Sumatera, dekat dengan Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Malik Al-Saleh, nama aslinya adalah Merah Silu, sekitar tahun 1267 Masehi. Sebelum masuknya Islam, ia adalah penguasa lokal yang kemudian masuk Islam dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Setelah wafat, ia digantikan oleh anaknya, Sultan Malik Al-Zahir, yang melanjutkan ekspansi wilayah dan menjadikan Samudra Pasai pusat perdagangan yang makmur. Pada abad ke-13 hingga ke-14, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Faktor-faktor yang mendukung kejayaannya adalah terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara India, Arab, dan Cina.
Komoditas utama yang diperjualbelikan oleh Samudra Pasai adalah lada hitam, emas, sutra, dan rempah-rempah. Ulama dan pedagang dari Timur Tengah, Persia, dan India datang untuk menyebarkan Islam, menjadi tempat belajar Islam bagi penduduk lokal dan wilayah sekitarnya. Hubungan diplomatik dengan dunia Islam, menjalin hubungan dengan Kesultanan Delhi di India dan Mamluk di Mesir, dicatat dalam berbagai sumber asing, seperti catatan Ibn Battuta, musafir dari Maroko, yang menyebut Samudra Pasai sebagai pusat Islam yang berkembang. Setelah mencapai kejayaannya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor. Yang pertama adalah serangan Majapahit pada tahun 1350, persaingan dagang, perserangan Portugis pada tahun 1921, dan pengaruh Sultanan Aceh. Beberapa bukti keberadaan Samudra Pasai yang masih ada hingga kini adalah catatan Ibn Battuta pada tahun 1345 Masehi, kitab Hikayat Raja-Raja Pasai, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan mata uang dirham Pasai. Sejarah berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1475 Masehi sebelum menjadi kerajaan Islam. Wilayah Demak merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Namun, seiring melemahnya Majapahit akibat konflik internal dan pengaruh Islam yang semakin kuat, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam yang mandiri. Faktor berdirinya Kesultanan Demak yaitu melemahnya Majapahit, penyebaran Islam, dukungan para ulama dan pedagang Muslim di pesisir utara Jawa. Masa kejayaan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Wilayah kekuasaan Demak yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan Sunda Kelapa, Kalimantan bagian selatan. Peran dalam penyebaran Islam didukung oleh Wali Songo. Masjid Agung Demak menyebarkan Islam ke Jawa Timur, Kalimantan, dan Maluku. Perlawanan terhadap Portugis, Pati Unus 1518 sampai 1521 memimpin armada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka 1513 meskipun gagal. Fatahillah 1527 berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. Runtuhnya Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, Kesultanan Demak mengalami konflik perebutan kekuasaan. Peninggalan Kesultanan Demak yaitu Masjid Agung Demak, makam Sultan dan ulama, tradisi gerebek besar. Tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sejarah singkatnya ialah didirikan oleh Panembahan di Senopati setelah mengalahkan Kerajaan Pajang pada tahun 1586. Kerajaan ini berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 dan 1645 yang memperluas wilayah hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur serta melawan VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Namun setelah Sultan Agung wafat, Mataram mulai melemah akibat konflik internal dan pengaruh VOC. Puncak kerajaan ini terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 melalui Perjanjian Giyanti. Lalu ciri khasnya adalah kerajaan agraris yang berbasis pedalaman menggunakan sistem feodalisme dengan pusat kekuasaan di raja melawan VOC dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan memadukan budaya Hindu, Buddha, dan Islam dalam sistem pemerintahan dan arsitektur. Lalu peninggalannya ialah Masjid Kota Gede, makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, dan juga Banten Cepuri di Kota Gede. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan Islam yang berdiri di Semenanjung Malaya dan berkembang menjadi pusat perdagangan serta penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran dari Palembang yang melarikan diri dari serangan Majapahit. Setelah menetap di Malaka, ia masuk Islam dan berganti nama menjadi Iskandar Shah, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Mansur Shah pada tahun 1405
sampai 1477, Malaka mencapai puncak kejayaannya. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan dunia yang menghubungkan India, Timur Tengah, Cina, dan Nusantara. Malaka memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan struktur sosial yang beragam dengan pengaruh budaya Arab, Persia, India, dan Cina. Bahasa Melayu berkembang sebagai lingua franca dan Islam menyebar luas ke wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemajuan Malaka menarik perhatian bangsa Eropa. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah pertempuran sengit, penaklukan ini akhirnya mengakhiri kejayaan Kesultanan Malaka dan menandai awal kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Meskipun Malaka jatuh warisan kerajaan ini tetap bertahan dalam budaya, bahasa, dan agama di wilayah Asia Tenggara hingga saat ini. Terima kasih.